Selanjutnya marilah kita simak sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Santri Innovest 2023 oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Amin Said Husni kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri. Yang saya hormati Ketua Umum ICYD, ini nama lembaganya keren sekali, ICYD. Saya cari-cari apa ini ICYD. Ternyata ICYD itu adalah Indonesian Council of Youth Development. Bahasa sininya itu Majelis Pengembangan Pemuda, ya. Kurang lebih begitu. Karena ICYD itu juga ada salah satu lembaga di bawah PBB. Nah, ternyata yang ini adalah ICYD Made in Indonesia. Dr. Budi Sugandi, kita kasih aplaus untuk beliau ini. Ini anak muda yang sangat inovatif dan menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Managing Director Bank BCA, Pak Antonius Widodo, terima kasih untuk supportnya. Ada juga dari BSI, terima kasih untuk dukungannya. Segenap panitia Innovest 2023 dan adik-adikku sekalian, para santri, santriwati, siswa-siswi peserta Innovest 2023 dan yang hadir pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya yang di belakang? Alhamdulillah. Saya mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang sebetulnya dari semula sudah memberikan konfirmasi untuk hadir pada acara Innovest pagi hari ini, tapi mendadak beliau ada kegiatan mendadak yang tidak bisa beliau wakilkan. Akhirnya pada pukul 7 pagi tadi, saya baru dikabari pukul 7 pagi untuk mewakili beliau hadir di sini. Tetapi beliau sangat mengapresiasi, sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas gagasan dari Mas Budi dan dari ICYD untuk menyelenggarakan Innovest, Innovation Fiesta, Santri Innovest tahun 2023 ini. Bahkan kami mendorong agar Innovest ini atau Santri Innovest ini bisa menjadi agenda tahunan yang nempel secara official di dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri setiap tahunnya di masa yang akan datang. Insya Allah. Karena ini penting sekali untuk mendorong dan memberikan motivasi kepada para santri untuk melakukan inovasi-inovasi untuk memenangi masa depan. Salah satu tema dari program-program pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sekarang adalah mendampingi umat memenangi masa depan. Ini salah satu tagline yang kami kembangkan sekarang. Di satu sisi kami terus mempertahankan dan merawat serta mengembangkan pelayanan kepada umat, khidmatul ummah,
bahkan juga riayatul ummah. Tetapi di sisi yang lain kita terus melakukan inovasi-inovasi untuk memenangi masa depan. Di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama sendiri ada satu badan. Kami membentuk satu badan yang secara spesifik dedicated untuk pengembangan inovasi ini. Badan itu namanya adalah Badan Pengembangan Inovasi Strategis atau BPIS. Ini baru dibentuk pada kepengurusan PBNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Dari sini tergambar betapa Nahdlatul Ulama sendiri ini memiliki satu perhatian yang besar terhadap inovasi. Kalau selama ini kaum santri sering diidentikan dengan ketertinggalan karena dianggap terlalu kuat memegang tradisi, tetapi kita membuktikan kepada dunia bahwa Nahdlatul Ulama dan kaum santri itu harus berada di garda terdepan di dalam pengembangan inovasi-inovasi baru. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang mengada-ada. Nah, ini juga berdasar kepada salah satu kaidah yang selama ini dipegangi oleh kalangan santri, kalangan sunni, pengamal ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kita menganut satu kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya kita menjaga, memelihara, merawat tradisi-tradisi lama yang dinilai tetap dan masih baik, tetapi juga wal akhdhu bil jadidil aslah, melakukan atau mengadaptasi, melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik. Al-jadid, al-aslah itu bisa dan boleh kita terjemahkan sebagai inovasi baru yang lebih favorable, yang lebih kompatibel dengan perkembangan keadaan zaman sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu apa yang digagas oleh ICYD ini seyogyanya mendapat dukungan dari semua pihak, dan saya menyampaikan terima kasih kepada mitra-mitra yang telah memberikan support kepada penyelenggaraan Santri Innovest ini khususnya, dan juga kepada gagasan-gagasan inovasi di kalangan santri pada umumnya, agar ke depan inovasi-inovasi ini dapat terus dikembangkan. Apalagi kalau kita bicara santri. Santri menurut data Kementerian Agama sekarang itu jumlahnya tidak kurang dari 3,7 juta orang. Ini santri aktif. Santri aktif itu artinya mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren. Itu jumlahnya pesantren di Indonesia itu ada sekitar 36.000 pesantren, dan jumlah santri aktifnya itu sekitar 3,7 juta santri. Ini belum terhitung alumninya. Karena santri itu adalah identitas. Santri itu adalah nilai yang tidak berhenti hanya ketika dia menjadi santri di pesantren. Para alumni itu juga tetap disebut sebagai santri. Kalau ditambah dengan jumlah alumninya, maka jumlah santri ini akan menjadi jauh lebih besar lagi dari angka 3,7 juta itu. Apalagi kalau kita mengikuti definisi santri yang dibuat oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz itu membuat klasifikasi sosial masyarakat Indonesia itu menjadi 3 kelompok sosial, yaitu santri, abangan, dan priayi. Dalam klasifikasi sosial Clifford Geertz itu, masyarakat muslim di Indonesia itu dikategorisasikan, diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi sosial. Santri, abangan, dan priayi. Kalau santri itu boleh diidentikan dengan jumlah warga Nahdien, atau sebaliknya kalau warga Nahdien itu boleh dihentikan dengan santri, maka jumlahnya akan jauh lebih besar lagi. Menurut survei LSI terbaru tahun 2023, jumlah penduduk
di Indonesia itu yang merasa NU. Orang Indonesia yang merasa dirinya itu terafiliasi kepada NU, sekalipun tidak punya kartu anggota, itu jumlahnya sudah mencapai 56,9% dari total penduduk Indonesia. Ini survei LSI. Itu artinya tidak kurang dari 150 juta orang penduduk Indonesia itu mengidentifikasi dirinya sebagai warga Nahdien, sebagai santri. Itu artinya jumlah santri menjadi jauh lebih besar lagi dari sekedar 3,7 juta tadi. Dan harus ada motor yang menggerakkan santri-santri ini agar melakukan inovasi-inovasi ke depan. Dalam rangka santri dapat lebih berperan dalam merawat jagat dan membangun peradaban ke depan. Khususnya di dalam merawat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita menyanyikan lagu Mars, Hubbul Watan Minal Iman, Syubbanul Watan. Syubbanul Watan itu adalah lagu yang digubah oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pada sekitar tahun 34. Pada tahun 1934, jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah menggubah lagu untuk membangun semangat kebangsaan. Dalam lagu yang sekarang kita kenal dengan Syubbanul Watan. Diinspirasi oleh satu keyakinan bahwa hubbul watan minal iman. Bahwa cinta tanah air itu merupakan sebagian dari ekspresi keimanan seseorang. Nah, membangun tanah air sekarang itu tentu saja sesuai dengan tantangan zamannya, harus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi. Maka inovasi-inovasi teknologi itu harus terus dikembangkan termasuk oleh kalangan santri. Tadi diceritakan bagaimana dan betapa canggih dan pinternya AI, Artificial Intelligence. Ini kalangan santri tidak boleh ketinggalan di dalam memanfaatkan dan mengembangkan bahkan kemajuan teknologi itu sendiri. Di satu sisi, pada sisi yang lain juga harus memandu, memberikan panduan bagaimana agar teknologi itu tidak disalahgunakan. Karena teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Di mata dan di depan orang, di tangan orang yang benar, di tangan orang yang tepat, teknologi itu bisa dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Tetapi di tangan orang yang salah, teknologi bisa untuk menumpas dan membasmi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya teknologi militer yang dikembangkan dalam perang-perang modern seperti yang digunakan oleh Israel sekarang untuk membombardir Palestina, itu menggunakan teknologi sehingga sasaran yang mau dihajar itu presisi betul tepat. Tetapi di tangan yang salah, teknologi militer itu justru digunakan untuk memberangus nilai-nilai kemanusiaan dan martabat kemanusiaan. Sebaliknya di tangan orang yang tepat dan benar, teknologi itu dapat meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. Oleh karena itu para santri ke depan harus mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang kompatibel dengan pengembangan dan inovasi teknologi. Dan sebaliknya mengarahkan teknologi dan inovasi teknologi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan. Disinilah peran santri untuk mengembangkan inovasi teknologi di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Atas nama pengurus besar, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik santri dan santriwati yang telah terpilih menjadi inovator-inovator. Tadi ada 10 yang merupakan kontestan untuk berlaga lagi, meraih posisi tertinggi sebagai juara di dalam Santri Innovest tahun 2023 ini.
Yang lain, mari kita terus semangat untuk mengembangkan inovasi-inovasi teknologi ke depan agar santri dapat mengambil peran lebih besar dan lebih bermanfaat lagi untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah beberapa hal penting yang dipesankan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dalam Santri Innovest tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan makna yang spesial di dalam peringatan Hari Santri tahun 2023 dan juga di peringatan Hari Santri di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Santri Innovest 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Santri Innovest tahun 2023 ini. Ke depan saya berharap agar dipersiapkan lebih matang lagi. Karena Hari Santri itu sudah jelas timingnya. Tanggalnya itu sudah pasti tanggal 22 Oktober setiap tahun. Untuk memperingati peristiwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu santri-santri, santriwati masih ingat bagaimana Hadratus Syekh pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 menggelorakan semangat kaum santri untuk menghadang Belanda dan sekutu yang akan kembali lagi menjajah Indonesia setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus. Dan akhirnya terjadi pertempuran besar di Surabaya. Dan kemudian lahir istilah arek-arek Surabaya, Bung Tomo, dan Hari Pahlawan 10 November. Itu awalnya adalah pernyataan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekaligus Rois Akbar Nahdlatul Ulama atau NU pada 22 Oktober tahun 1945. Bisa dibayangkan kalau saja tidak ada resolusi jihad yang kemudian memotivasi dan membangkitkan semangat para santri waktu itu. Mungkin tidak ada lagi orang yang mampu menghadang kembalinya sekutu untuk menjajah Indonesia ini. Dan bahkan mungkin hari ini tidak ada lagi yang namanya Indonesia. Karena dari segi teknologi militer, dari jumlah pasukan, kita jauh kalah dibandingkan dengan pasukan sekutu yang waktu itu hendak masuk kembali menjajah di Indonesia ini. Itulah mengapa kemudian Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menyatakan peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa historik yang wajib diperingati dan disebut dengan peringatan Hari Santri. Nah, Santri Innovest yang akan datang, saya berharap dapat dipersiapkan dengan lebih baik lagi, dengan lebih matang, dengan acara yang lebih gebiar dan lebih bermakna lagi, dan diikuti oleh peserta santri-santri yang lebih banyak lagi ke depan. Terima kasih. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon kepada Bapak secara bersama-sama untuk meletakkan tangannya di atas tombol secara simbolis. Kita bersama-sama akan melangsungkan seremoni pembukaan acara puncak Santri Innovest 2023. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama 3, 2, 1. Dengan ini rangkaian acara Santri Innovest 2023 resmi dibuka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Rangkaian Santri Innovest 2023 resmi dibuka. Baik, kami mohon kepada Bapak dan Kiai berkenan untuk mengambil posisi di depan tombol untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bisa dibantu tim panitia untuk menyingkirkan tombolnya. Baik, bersama-sama kami persilakan tim fotografer untuk mendokumentasikan momentum pada pagi hari ini. Pembukaan Santri Innovest 2023. Semuanya Bapak mungkin boleh lebih ceria lagi senyumnya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh Kiai. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilakan Bapak untuk dapat kembali ke tempat, kecuali Kiai Amin Said dan juga Pak Bukhori berkenan tetap di atas panggung. Karena berikutnya akan ada penyerahan cindera mata dari panitia untuk Waketum PBNU dan juga untuk Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal. Yang pertama cindera mata akan diberikan oleh Mas Budi Sugandi selaku Ketua Umum ICYD kepada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami persilahkan kepada Mas Budi Sugandi untuk menyerahkan cindera mata kepada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Amin Said Husni. Boleh di sisi sebelah kanannya Cak Gandhi. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan tentunya ungkapan terima kasih kepada segenap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah berkenan Kiai Amin pada pagi hari ini untuk hadir. Berikutnya kami persilakan kepada Mas Rory, Ketua Pelaksana Santri Innovest 2023 untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Bukhori Sail At-Tahiri selaku Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, berikutnya kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Silakan. Berikutnya tim dokumentasi untuk dapat naik ke atas panggung. Kami mohon kepada seluruh rekan-rekan kita santri-santriwati untuk dapat berdiri di tempat masing-masing saja. Berdiri silakan. Dan para kiai, para tamu undangan mohon berkenan untuk berdiri. Mengambil tempat di depan. Baik, kita akan hitung bersama-sama untuk sesi foto bersama. Mungkin teman-teman yang di belakang boleh angkat tangannya yang lebih meriah lagi. Semuanya, mana suaranya santri-santriwati? 3, 2, 1. Baik, sekali lagi yang lebih meriah. Santri Innovest 2023 suaranya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan dan demikianlah rangkaian acara pembukaan Puncak Santri Innovest 2023.